Shalom Bapak Ibu, berikut adalah tata cara ibadah online gereja kita. Yang pertama, persiapkan kuota Anda. Jangan sampai tidak ada kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi meskipun kita beribadah di rumah. Anggaplah kita akan beribadah di rumah Tuhan. Dengan demikian, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah, baik siap secara roh, jiwa, dan juga tubuh. Kita juga menunjukkan kepada Tuhan kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah bersama dalam waktu keadaan sudah memungkinkan. Yang ketiga, jangan sambil mengerjakan sesuatu seperti baring-baringan, sambil ngemil, sambil memasak, sambil mencuci motor, mobil, atau menyiram bunga. Intinya, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Yang keempat, persiapkan hati, pikiran, dan siapkan Alkitab seperti biasanya. Dan yang terakhir, mengikuti setiap sesi dan arahan dari worship leader, seperti mari kita berbahasa roh, mari kita menyembah, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan, mari sembah dan agungkan Dia, mari bergandengan tangan, mari mengangkat tangan, berikan senyum ke kiri dan ke kanan. Semuanya kita ikuti bersama-sama jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah online ini. Shalom jemaat yang ada di rumah-rumah. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Mari tepuk tangan yang luar biasa dari rumah-rumah untuk Tuhan. Biar hari ini kita membawa korban yang terindah kepada Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus di hari-hari ini. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami tetapkan iman kami untuk percaya kepada Yesus. Kami tetapkan hati kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita semua untuk menikmati hadirat Tuhan yang lebih lagi di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari tepuk tangan yang luar biasa dari rumah-rumah kepada Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Walau badai datang menerpa,
bersama-sama nyatakan kepada Tuhan, tetap cinta. Amin, amin Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan di hari-hari ini Bapa. Tuhan yang ada di rumah-rumah, naikkan sembahmu kepada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Allah yang hidup, atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah
kami tinggikan selamanya Bapa. Yesus Kau yang, oh kami tinggikan Engkau. Kau yang kami agungkan, tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Kau yang sembah Engkau Tuhan yang kami tinggikan, ku tinggikan. Amin. Kau yang Tuhan Tuhan, tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Kau yang sembah. Sekali lagi tinggikan nama Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus Kau yang ku tinggikan. Yesus Kau yang Tuhan Tuhan, tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Kau yang sembah, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Kau yang sembah, tiada yang lain Tuhan dalam hidupku. Hanya Kau yang sembah. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja mulia, Yesus Tuhan yang percaya di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya Tuhan, layak dipuji, disembah. Agunglah nama-Mu Bapa, besar kebaikan-Mu, kemurahan-Mu melimpah di hari-hari ini. Haleluya, segala pengagungan bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih waktu ini Bapa. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami percaya Tuhan bertakhta Tuhan di atas setiap pujian orang benar. Dan hari ini Bapa, kami mau membangun takhta Tuhan lebih lagi Tuhan, dari rumah-rumah kami untuk Tuhan. Biar kerajaan Tuhan datang di rumah-rumah sama seperti di surga. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya rindu kalau semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mau berdiri bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri bersama dengan keluarga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biar sorak-sorak kemenangan dari rumah-rumah kami persembahkan bagi Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Tuhan Yesus. Raja pulih, Allah pemenang, Bapa yang kekal.
Baik, saya persilakan jemaat Tuhan yang sudah berdiri untuk memuji Tuhan tadi, duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ku simpan mari imani setiap dalam perkataan lubuk hatiku. pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih bersama-sama dari rumah, rumah kita persembahkan pujian bagi Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan bersama-sama, nyatakan terima kasih-Mu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom, Kota Batam. Apa kabar semuanya? Saya bersyukur dan bersukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online. Saya berharap kita semua dalam kondisi baik dan tetap semangat. Terima kasih kepada Pastor Erwin yang mempercayakan saya untuk melayani pada hari ini. Nah, topik yang akan saya sharingkan pada hari ini berjudul The Child in Me, atau anak kecil di dalam diri kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebagai seorang manusia, perjalanan kehidupan kita tentunya kita bertumbuh dari seorang anak menjadi semakin dewasa, bahkan semakin tua. Getting old atau menjadi tua itu pasti sejalan dengan bertambahnya usia. Pertanyaannya, pernahkah kita ketemu dengan seseorang yang kita kenal? Secara usia seharusnya sudah dewasa dan matang, tapi perilaku, sifat, dan keputusannya seperti anak-anak. Apa sih ciri anak-anak? Yuk kita ingat-ingat. Apa aja ciri seorang anak? Yang pertama, anak itu daya tahan terhadap keinginannya tidak bisa ditunda. Contohnya, seorang anak kecil kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mudah ngambek. Bahkan untuk mendapat keinginannya, seringkali kita lihat anak kecil tuh berguling-guling supaya keinginannya dituruti. Pernahkah kita melihat orang yang udah dewasa, lalu pada saat nggak mendapatkan apa yang diinginkannya, ngambek juga? Bahkan mungkin orang dewasa nggak berguling-guling di lantai atau nangis-nangis, tapi dia marah-marah, bahkan menggunakan powernya atau mengontrol agar orang lain mengikuti keinginannya. Kemudian apalagi ciri anak-anak? Sifat anak-anak adalah suka bertengkar dan tidak bisa menyelesaikan konflik. Adakah orang yang sudah berumur tapi masih sering bertengkar, bahkan hobi bertengkar? Lalu sifat anak-anak yang lain adalah dia nggak bisa mengendalikan perilakunya. Sifatnya reaktif, perilakunya didorong oleh emosi dan keinginan sesaat. Anak-anak nggak bisa berpikir panjang. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir luas karena masih anak-anak. Tapi adakah orang dewasa yang nggak bisa diajak berpikir panjang? Pikirannya pendek dan sempit, nggak mau diajak berdiskusi, dan selalu menganggap dirinya paling benar. Kemudian apalagi ciri-ciri anak-anak? Nah, anak-anak itu butuh perhatian. Suka cari perhatian, butuh dimengerti. Kenapa? Karena anak-anak memang belum memiliki kemampuan untuk memahami orang lain. Orang yang dewasa idealnya bisa memahami orang lain. Tapi adakah orang yang sudah dewasa tidak punya pengertian? Yang ada adalah kepengen dimengerti dan hanya menuntut pengertian dari orang lain, ingin diperhatikan, ingin semua orang memperhatikan dia. Bukankah ini adalah ciri dan sifat seperti anak-anak? Apakah kita pernah memiliki teman-teman yang memiliki sifat seperti itu? Apa rasanya? Tentu terganggu dan gak enak. Tapi jangan-jangan kita yang memiliki sikap-sikap seperti itu dan gak sadar. Dan tanpa disadari, keberadaan kita menimbulkan tekanan bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan melukai orang-orang terdekat kita, khususnya melukai keluarga, atau seringkali juga kita tertekan dengan diri kita sendiri. Artinya, walaupun kita semakin berumur, jangan-jangan pertumbuhan dan perkembangan kita nggak seimbang. Usia bertambah, tapi perilaku masih seperti anak-anak. 1 Korintus 13 ayat 11 yang tadi kita baca sama-sama menuliskan, ketika aku kanak-kanak, aku seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah aku menjadi dewasa,
Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebenarnya kita semua memiliki sifat anak-anak karena kita pernah menjadi anak-anak. Saat usia bertambah, idealnya kita meninggalkan sifat anak-anak dan perilaku kita menjadi dewasa. Dan untuk menjadi dewasa, kita perlu menjadi dewasa secara utuh. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita adalah manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Saat kita bertumbuh dewasa, tidak cuma fisik atau tubuh kita yang semakin besar, tapi rohani dan jiwa kita juga bertumbuh dewasa. Tapi yang sering terjadi, kita getting old, tapi tidak growing old. Jiwa kita, yaitu emosi, cara berpikir, kehendak kita, bahkan perilaku kita masih seperti anak-anak. Ibaratnya, ada seorang anak kecil yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa yang sudah tua. Inilah yang dinamakan anak kecil di dalam diri orang dewasa, the child in me. Apa sih yang membuat kita tuh masih seperti anak-anak dan kita tuh sulit bertumbuh dewasa? Apa yang membuat emosi atau jiwa kita tidak bisa bertumbuh? Masih kekanak-kanakan. Nah, kita akan belajar ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, di mana emosi kita tidak bertumbuh secara dewasa, tapi masih seperti anak-anak. Yang pertama, penyebab dari kita memiliki emosi dan perilaku seperti anak-anak adalah karena kita memiliki luka masa lalu, luka masa kecil yang tidak terselesaikan. Setiap kita nggak ada yang steril dari pengalaman-pengalaman yang melukai, karena kita dibesarkan dari keluarga yang tidak sempurna. Tentunya orang tua ingin mendidik dan memberikan yang terbaik, tapi karena keterbatasan atau tidak tahu caranya, sehingga kita sebagai seorang anak terluka. Inner child adalah luka di masa lalu yang tidak terselesaikan. Contoh dalam Alkitab, seorang yang terluka akan masa lalu dan mempengaruhi bagaimana perilakunya saat dia dewasa, salah satunya adalah Absalom. Di dalam 2 Samuel 13, Absalom memiliki luka emosi dengan saudaranya yaitu Amnon, dan juga Absalom terluka dengan ayahnya yaitu Daud. Luka ini tidak terselesaikan dan akhirnya Absalom menyimpan kemarahan dan pahit, dan ini berpengaruh kepada perilakunya. Dia menjadi seorang pemberontak terhadap figur pemimpin dan figur ayah. Dia sulit diarahkan, tidak bisa mengontrol emosi. Bahkan dia memiliki pemikiran-pemikiran liar untuk melakukan rencana-rencana jahat. Ini adalah salah satu contoh luka emosi yang terjadi pada masa kecil tapi tidak terselesaikan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kehidupan kita di saat ini. Karena sadar atau tidak disadari, bagaimana kita hari ini merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu kita dan bagaimana kita dibesarkan. Yang kedua adalah trauma masa lalu. Kita tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman kehidupan, ada yang positif, ada juga yang negatif. Mungkin kita pernah mengalami kehilangan, mungkin kita pernah dibully, sehingga kita menjadi berespon negatif terhadap kejadian-kejadian hari ini yang mengingatkan kita akan masa lalu kita. Sebagai contoh, kita pernah berteman lalu dikhianati. Kemudian hari ini, saat kita berteman, kita takut dikhianati lagi. Kita teringat kejadian masa lalu, ada trauma yang belum terselesaikan. Contoh dalam Alkitab, seseorang yang terpengaruh oleh trauma masa lalu adalah Yefta. Kalau kita melihat kisah Yefta,
di Hakim-Hakim 11 ayat 2, masa kecil Yefta pernah dibuli oleh saudara-saudaranya. Yefta juga pernah diusir dari rumah. Bahkan Yefta berkumpul dengan para petualang. Tapi karena anugerah Tuhan, Yefta dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Yefta adalah pemimpin yang berhasil. Tetapi karena Yefta belum pulih seutuhnya, Yefta menjadi pemimpin yang tidak percaya diri. Bahkan saat ada kejadian sederhana di Hakim-Hakim 11 ayat 42, kejadian itu mengingatkan Yefta akan pengalaman masa lalunya. Yefta jadi terpicu ketika ada seorang Efraim mengutapkan sesuatu yang mengingatkan dia dan membongkar luka lamanya. Dia menjadi sensitif, lalu emosi Yefta tidak terkontrol dan tidak terkendali. Akhirnya karena perkara yang mungkin sederhana, tetapi luapan emosinya membuat Yefta yang baik-baik pada saat sehari-hari, dia menjadi membantai 42.000 orang Efraim. Jadi kita melihat pengalaman trauma yang tidak terselesaikan. Satu hari akan muncul ketika ada pemicu atau kejadian yang membongkar ingatan kita akan masa lalu kita yang mungkin terjadi di masa kecil kita. Yang ketiga, apa yang membuat kita tuh bereaksi seperti anak-anak? Yaitu adalah karena ada kebutuhan-kebutuhan emosi anak-anak yang tidak terpenuhi. Sebagai seorang anak, secara manusia, kita memiliki kebutuhan emosional yang butuh diisi dan dipenuhi, seperti rasa berharga, perasaan dikasihi, kebutuhan emosional untuk diterima apa adanya, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan akan relasi atau koneksi yang idealnya terpenuhi oleh relasi dengan orang tua kita. Tapi mungkin karena ada orang tua yang sibuk, maka kebutuhan emosi kita menjadi defisit, sehingga tangki emosi kita menjadi defisit. Nah, seseorang yang memiliki tangki emosi yang defisit akan cenderung menuntut orang lain untuk mengisi tangki emosinya yang defisit, lalu menguras emosi orang lain juga. Kita menjadi pribadi yang butuh penghargaan karena kurang penghargaan saat masa kecil. Kita menjadi pribadi yang butuh perhatian, butuh penerimaan, sensitif dengan rasa tertolak. Kita jadi menuntut orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, kalau kita mungkin yang memiliki tangki emosi yang defisit akan rasa aman, maka kita akan menjadi pribadi yang insecure, mudah khawatir, mudah cemas, mudah curiga, sulit percaya kepada orang lain, atau mungkin kita jadi overprotective. Kalau mungkin kita sebagai seorang anak, kita merasa tidak dihargai atau defisit rasa berharga, maka kita menjadi suka menuntut orang lain untuk menghargai kita. Kita mudah tersinggung waktu orang lain lupa salaman sama kita sudah merasa dia tidak menghargai kita. Kita juga menjadi seorang pribadi yang mengejar penghargaan. Antara lain kita menjadi berambisi, mengejar pencapaian supaya kita merasa lebih berharga. Kita juga menjadi pribadi yang suka berkompetisi untuk mengisi keberhargaan kita yang tidak terpenuhi pada masa kecil. Ada juga seseorang yang merasa kurang berharga, akhirnya dia menjadi pribadi yang minder. Takut untuk melakukan sesuatu yang baru, takut untuk maju. Apa akibatnya? Banyak potensi di dalam dirinya tidak bisa berkembang dengan baik. Contoh dalam Alkitab, Gideon pernah minder. Hal yang penting, kalau kita merasa tidak berharga, kita juga nggak bisa menghargai diri kita, maka kita juga sulit untuk menghargai orang lain dan sulit berelasi dengan baik. Ada lagi seseorang yang waktu kecil defisit akan penerimaan.
sehingga dia jadi mudah merasa tertolak, haus akan pujian, sulit untuk menerima diri sendiri, sulit untuk menerima kelebihan orang lain, mudah iri hati, bahkan juga sulit untuk menerima kekurangan atau kelemahan orang lain. Nah, kalau kita mau melihat contoh dalam Alkitab, pribadi yang defisit tangki emosinya adalah salah satunya Saul. Sejak kecil Saul dikontrol oleh orang tua dan bujangnya. Kalau kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 5-10. Saul merasa kurang dihargai dan akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang mengejar penghargaan dan kekuasaan. Dia menjadi pribadi yang insecure, mudah iri hati, dan dia iri hati terhadap Daud. Lalu iri hati itu mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan destruktif. Kita bisa melihat kisahnya di 1 Samuel 18. Ini adalah contoh-contoh anak kecil yang tersembunyi, the child in me, yang tersembunyi di dalam diri kita karena luka masa lalu yang tidak terselesaikan, sehingga inner child itu membelenggu dan mengendalikan kehidupan kita. Pertanyaannya, kapankah reaksi anak kecil dalam diri kita itu sering muncul dan bisa merugikan diri kita dan orang lain? Kenapa sih? Jadi, luka pada masa kecil itu tersimpan di memori kita, tersimpan baik-baik di dalam ingatan kita, yang mungkin itu pengalaman yang menyakitkan, tapi seringkali kita lupa dan gak sadar. Dan reaksi itu bisa muncul. Kapankah reaksi itu muncul? Biasanya, reaksi anak kecil dalam diri kita itu muncul adalah yang pertama, pada saat kita berada dalam jalinan relasi yang dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mungkin tidak terlalu kenal baik dengan orang itu, biasanya kita jaim. Tapi semakin kita kenal dekat, kita mulai semakin lebih terbuka. Apalagi di dalam keluarga. Waktu di dalam keluarga mulai keluarlah aslinya diri kita. Di dalam keluarga kita mulai menampilkan diri kita apa adanya. Dan disitulah kita mulai menuntut. Kita menuntut perhatian. Kita menuntut dihargai. Kita menuntut pengertian. Dan kita sering konflik dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga kita. Karena kita memiliki tangki emosi yang defisit, ataupun kita memiliki luka yang belum terselesaikan. Kenapa? Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Lalu yang kedua, kapankah reaksi anak kecil atau sifat kekanak-kanakan itu bisa muncul? Yaitu pada saat ada pemicu. Ada kejadian yang mengingatkan kita dengan pengalaman masa lalu yang melukai. Lalu kita mulai bereaksi dan emosi kita tidak terkendali. Ibaratnya, area sensitif kita tersentuh, lalu jadi kita mudah emosional. Yang ketiga, kapankah reaksi anak kecil itu sering muncul? Yaitu pada saat seseorang berada dalam tekanan, dalam krisis, atau dalam situasi yang membahayakan. Jadi ada orang yang dalam keadaan stabil, dia baik-baik saja. Kemudian saat krisis atau tekanan datang, dia mulai bereaksi, bertingkah laku seperti anak kecil. Ibaratnya, saat badai datang dan tekanan datang, kita tidak memiliki skill atau perlengkapan untuk menghadapi badai tersebut. Yang terjadi adalah marah-marah, emosi yang tidak terkendali, atau melarikan diri, atau melakukan hal-hal yang merugikan, atau mengabaikan dan tidak mencari solusi. Yang berikutnya, kapankah reaksi anak kecil itu bisa muncul? Saat seseorang sukses, diberkati, ditinggikan, atau memiliki kekuasaan. Kenapa? Dia punya obsesi masa kecil yang tidak terpenuhi. Kemudian dia menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk memenuhi hasrat
yang tidak terpenuhi di masa kecil. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita tidak cuma getting old, tapi kita bertumbuh dewasa secara utuh, supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buah roh, bukan destruktif dan merusak diri kita dan orang lain. Penting sekali untuk kita memiliki kedewasaan emosi, karena ada quotes yang menuliskan bahwa akan sulit seseorang bertumbuh secara rohani apabila dia tidak sehat secara emosi. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh secara utuh? Tidak hanya getting old, tapi emosi dan rohani kita juga bisa bertumbuh. Kita bisa pulih dari luka masa lalu. Karena Tuhan rindu kehidupan kita dipulihkan, terus bertumbuh, dan kita menjadi dewasa. Ada 3 A yang perlu kita lakukan. A yang pertama adalah aware. Aware itu artinya kita menyadari. Kita menyadari bahwa kita punya luka masa lalu. Kita menyadari bahwa kita memiliki trauma. Kita menyadari bahwa mungkin kita ada kebutuhan masa kecil yang tidak terpenuhi. Dan itu berdampak pada perilaku dan tingkah laku kita hari ini. Dan kita juga menyadari bahwa kita tanpa sadar sering melukai orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak sadar, kita tidak bisa memperbaikinya. Untuk kita bisa memperbaikinya, kita perlu aware atau sadar. Lalu kita perlu mengakui bahwa kita butuh kesembuhan dan pemulihan. A yang pertama adalah aware. A yang kedua adalah accept. Artinya menerima. Apa yang perlu kita terima? Kita tidak bisa pulih dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita butuh anugerah. Oleh sebab itu, kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan juga yang akan menyembuhkan dan memulihkan kita dengan kasih-Nya. Sadarilah bahwa kita pribadi yang telah ditebus. Sadarilah bahwa kita pribadi yang berharga. Sadarilah bahwa kita pribadi yang telah diampuni. Biarlah kita mengizinkan Tuhan yang mengisi kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi di masa kecil. Kita diterima oleh Kristus apa adanya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita juga dikasihi oleh Tuhan. Apabila kita memahami dan menyadari bahwa kita pribadi yang telah ditebus, pribadi yang berharga, pribadi yang dikasihi, pribadi yang diterima apa adanya, maka kita juga bisa menerima diri kita sendiri dan kita bisa menerima orang lain. A yang kedua, terimalah kasih Tuhan. A yang ketiga, yaitu action. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita menyadari bahwa kita punya pengalaman masa lalu yang melukai, kita juga menerima kasih dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan. Kita menyadari bahwa kesalahan kita sudah diampuni. Kita juga perlu mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Kita perlu melepaskan pengampunan supaya kita terbebas dari emosi luka yang membelenggu kita. Kita tidak terpenjara. Kemudian saat kita melepaskan pengampunan, maka kita mengalami pembebasan. Nah, setelah kita mengampuni, kita juga perlu action, yaitu kita melatih diri kita untuk berubah, untuk meninggalkan kehidupan lama, sifat-sifat lama, lalu kita mengejar pertumbuhan, kita mengejar karakter Kristus, kita mengejar untuk kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Itulah sebabnya betapa pentingnya untuk kita pulih dan sembuh. Kenapa? Kesembuhan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri
dan juga kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Apabila kita pulih, maka hidup kita juga akan memulihkan orang lain. Apabila kita pulih, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Apabila kita pulih secara emosi, kita bertumbuh secara emosi, maka kita juga akan semakin menjadi dewasa, baik secara emosi maupun secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa, dan saya mau menantang Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mendengarkan firman Tuhan, tapi belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini menyadari bahwa untuk kita bisa menerima kesembuhan, kita perlu menerima kasih Tuhan terlebih dulu. Kita perlu menerima keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk hari ini. Saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa dan membutuhkan keselamatan. Saya menyadari bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan hari ini saya mau membuka hati saya untuk menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saya pribadi. Masuklah dalam hati saya, bertahtalah menjadi Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih, dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah informasi untuk HG News dalam minggu ini. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya via transfer ke rekening BCA di nomor 061 402 7777 atas nama GBI Windsor Square, atau dapat juga dilakukan dengan scanning QR Code berikut ini. Pengumuman berikutnya, Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG Batam akan mengadakan doa 24 jam bersama dengan gereja-gereja yang ada di Batam. Pray for Batam. Acara ini akan diadakan dari tanggal 28 Oktober pukul 7 malam dan berlangsung selama 24 jam hingga tanggal 29 Oktober pukul 7 malam. Acara ini akan disiarkan secara online melalui Zoom dan juga melalui YouTube BKAG Batam. Dan sehubungan dengan acara ini, maka doa kesembuhan yang biasanya diadakan setiap Rabu malam akan digabungkan ke acara ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengikuti doa ini melalui YouTube channel BKAG Batam. Dan yang berikutnya, akan diadakan pernikahan kudus untuk pasangan Ricky dan Gracia Rizky Santoso pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 10 pagi di Best Western Panbil Hotel. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut, dapat menghubungi sekretariat GBI Windsor Square. Dan pengumuman yang terakhir, ibadah onsite atau ibadah di dalam gedung gereja akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 10.30 pagi dan akan diberlangsungkan hanya di satu tempat saja, yaitu di HBDC Mall lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah onsite ini, diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu. Berikut adalah tata cara reservasi kursi untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Yang pertama, memperoleh link reservasi melalui grup WhatsApp Cool, Facebook GB Windsor Square, Instagram GB Windsor Square di bagian bio, dan melalui website gereja kita houseofglory.id. Klik link tersebut dan pilih tombol registrasi untuk mendaftarkan akun Anda. Kemudian, isilah form yang telah disediakan dengan benar,
dan pastikan Anda mengingat nomor handphone dan password yang Anda daftarkan. Lalu klik tombol submit. Setelah submit, Anda akan diarahkan di halaman login. Perlu diingat, proses registrasi akun hanya dilakukan sekali ini saja. Dan untuk reservasi berikutnya, silakan langsung klik tombol login. Di halaman tersebut, masukkan nomor handphone dan password yang Anda telah daftarkan tadi, kemudian klik tombol masuk. Setelah login, klik tombol booking tiket, kemudian pilihlah tempat ibadah yang tersedia pada menu reservasi. Pilihlah sesi dan jam ibadah yang diinginkan, kemudian klik cek tiket. Lihat ketersediaan kursi. Apabila masih tersedia, klik tombol lanjut, pilih kursi. Kemudian, pilih nomor kursi di mana Anda ingin duduk dengan mengklik nomor kursi yang tertera di layar. Maksimal kursi yang direservasi adalah 5 kursi. Setelah itu, klik tombol lanjut input nama. Pada tampilan berikutnya, masukkan nama dan umur di tiap nomor kursi yang telah Anda pilih. Setelahnya, klik proses tiket. Setelah proses tiket, tunggu sampai Anda mendapatkan QR code tiket Anda. Anda dapat men-screenshot QR code tersebut atau dapat mendownload dengan klik tombol lihat tiket saya dan klik tombol download QR code. QR code adalah bukti Anda telah melakukan reservasi untuk ibadah. Perlu diketahui, satu akun hanya dapat melakukan reservasi tiket sekali saja untuk maksimal 5 kursi. Apabila Anda ingin mengganti reservasi tersebut, Anda dapat membatalkan reservasi tiket pertama sebelum hari Minggu dan mengulangi proses booking tersebut. Pada saat hari Minggu, tunjukkan QR code tersebut kepada usher yang bertugas untuk di-scan agar usher dapat mengecek keabsahan tiket dan mengarahkan Bapak Ibu Saudara ke kursi sesuai reservasi yang dilakukan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite, tetap dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube GBI Windsor Square. Demikianlah informasi kegiatan kami sampaikan. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di website gereja kita di www.houseofglory.id. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, haleluya Bapa. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang luar biasa ya Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu segala kesempatan itu sangat berarti. Oleh karena itu biarlah kami terus menghargai setiap waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Detik demi detik dalam hidup kami adalah menjadi penyembahan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan menguatkan setiap hati kami, menguatkan setiap hidup kami, membuat kami lebih lagi Tuhan intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor Iliana Widodo ya Tuhan. Terus Engkau berikan hikmat, berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pelayanannya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan pada siang hari ini. Kami membawa Tuhan setiap gembala pembina kami Tuhan. Kami bawa hamba-Mu Pak Niko ya Tuhan dan juga keempat wakilnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Johan Handoyo di Singapura. Kami bawa hamba-Mu Pastor Irwan Wijaya. Kami bawa hamba-Mu Pastor Erwin Wijaya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan mereka di atas kami menjadi otoritas. Tuhan yang mengurapi mereka, memampukan mereka Tuhan untuk terus memimpin kami, menggembalakan setiap domba-domba yang Kau percayakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Erwin Wijaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemimpin yang luar biasa. Teruslah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau berikan kesehatan, terus Engkau berikan hikmat, terus Engkau menuntun setiap langkah, setiap keputusan berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Istri dan anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penggembalaannya di GBI Windsor Square Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Kau berikan. Biarlah kepercayaan yang ada Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan kota kami, kota Batam ya Tuhan. Engkau yang menempatkan kami di kota ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kota kami Tuhan lebih dari apa yang kami tahu. Engkau mengasihi kota kami Tuhan. Engkau menyediakan segala yang diperlukan di kota ini ya Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang ada ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan ada atas pemerintahan kota ini ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan pilkada Tuhan yang akan dilakukan bulan Desember. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memilih, menyediakan pemimpin yang takut akan Tuhan atas kota ini. Yang akan membawa kota ini kepada kemuliaan-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia ya Tuhan. Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Dan seluruh masyarakat Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus menuntun kami Tuhan dari hari ke sehari. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang paling dewasa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari umat Tuhan, GBI Windsor yang saya kasih, mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarlah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Esa. Kasihlah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap keberadaanmu. Dan sekarang terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dan pertolongan Roh Kudus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, yang akan membuka mata kita untuk terpesona akan pribadi Tuhan Yesus yang dahsyat. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita ibadah tatap muka bagi Bapak Ibu yang sudah siap. Mari segera daftarkan diri melalui application gereja kita. Karena tempatnya sangat terbatas. Tuhan Yesus memberkati.